Oke, so welcome teman-teman di acara bulanan dari Wake Up Call, yaitu adalah Awakener Online Meetup. Jadi ini pertemuan bulanan dan ya ini acara untuk kita kumpul, terutama untuk saya di Wake Up Call dapat sharing seputar neurosemantic dan mindfulness. Jadi approach-nya saya terutama pertama adalah neurosemantic, karena saya sebagai master trainer dari neurosemantic, maka itu menjadi fondasi saya untuk sharing terkait dengan neurosemantic dan juga tentu sebagai praktisi mindfulness tidak dapat dihindari, saya juga akan men-share terkait dengan mindfulness di dalam apa yang saya sharingkan ini. Dan topik utama pembahasan kita di Awakener ini adalah berhubungan dengan self-development, eh, yang tujuannya adalah mengenal bagaimana kita dapat develop diri kita, terutama membuat kita lebih resourceful, karena pada dasarnya sebenarnya kita udah resourceful, tinggal di wake up kan bahwa menyadari apa yang Anda sudah punya, resource-resource apa yang sebenarnya Anda sudah punya, dan bagaimana cara Anda mengakses, mengamplify, mengapply, lalu kemudian menganalisa dan mempergunakannya di dalam kesehariannya teman-teman. Nah, hari ini saya akan share terkait dengan overthinking dan self-doubt, dan pendekatannya adalah dari perspektif neurosemantik, bagaimana dari neurosemantik kita menghandle pemahaman kita tentang overthinking. Utamanya sebenarnya frame besarnya adalah overthinking. Self-doubt ya nanti akan ada sedikit disinggung, tapi yang paling utama itu adalah tentang overthinking dari perspektif neurosemantik gitu. Itu seperti apa? Lalu kemudian bagaimana cara kita menghandle-nya. Nah, pada saat kita menghandle terkait dengan overthinking, maka selain dari perspektif neurosemantik, nanti juga akan ada saya singgung sedikit bagaimana praktek mindfulness akan membantu kita untuk menghandle overthinking itu sendiri. Dan seperti biasa, teman-teman saya akan present kontennya, lalu kemudian teman-teman kalau ada pertanyaan silakan eh, di, di diketik di chat. Dan juga nanti waktu saya share, Anda boleh setuju, boleh nggak setuju, Anda silakan berpendapat, it's fine gitu ya, untuk memperkaya kita punya pemahaman juga. Jadi kalau ada punya pemikiran atau pendapat yang dapat mendukung pembahasan kita, tolong di-share juga. Ataupun ada yang saya sharingkan ini yang tidak setuju dengan teman-teman, Anda punya satu pemikiran, it's okay juga untuk di-sharekan. Jadi ya ini karena kita bicara tentang expanding map ya, kalau di neurosemantic dan NLP kita meyakini bahwa untuk membantu kita keluar dari persoalan adalah kita perlu mampu untuk expanding our map gitu. Kalau kita tidak mampu expanding our map, itu yang lebih sering jadi isu. So, perbedaan pendapat bagi saya adalah proses untuk expanding map. Tinggal setuju dan tidak setuju, ya pada akhirnya kita boleh sepakat untuk tidak setuju, but at least kita memahami satu sama lain gitu. Dan no hard feeling. Ya, kesel-kesel dikit boleh lah, tapi no hard feeling gitu. Tidak dibawa jadi mimpi gitu. Nah, itu saya izin untuk share terlebih dahulu slide-nya. Ya, saya mulai menggunakan AI untuk membantu saya create slide juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak enek gitu ya dengan slide yang tampilannya AI gitu. Karena saya dengar udah mulai banyak yang mulai bosen gitu dengan tampilan AI yang itu-itu aja gitu. Nah, pada dasarnya adalah kita akan bahas tentang bagaimana kita menghandle overthinking dan self-doubt dari perspektif neurosemantic. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, yang mungkin baru pertama kali bergabung di Awakener Online Meetup, perkenalkan saya Wahyudi Akbar, Corporate Learning Strategist dengan background-nya adalah Neurosemantic NLP, dan saya juga adalah Master Trainer Neurosemantic NLP di Indonesia. Nah, pertanyaan untuk dimulai dari malam hari ini pertama adalah kalau ditanya secara bahasa Indonesia, ini ya bahasa Inggris. Tadi saya sudah bikin dalam bahasa Indonesia waktu saya masukin ke Google Notebook LM, saya minta tolong bikinkan slide, dia munculnya dalam bahasa Inggris gitu. Saya minta bahasa Indonesia lagi, kayaknya kurang asik, kayaknya kok lebih bagus yang Inggris ya. Ya udah saya pakai yang bahasa Inggris aja deh. Eh, jadi kalau ditanya nih teman-teman, di dalam benak Anda, mind itu benak ya, saya nggak bicara pikiran, di dalam benak Anda atau ada bahasa lain juga batin gitu ya, atau batin atau benak Anda, apakah hening atau ribut? Kalau ditanya salah satu di dalam benak Anda, saat ini atau kesehariannya,
itu apakah Anda lebih batinnya itu batin yang hening atau ribut? Artinya kalau hening itu ya Anda ya quiet. Tapi kalau ribut itu kayak sibuk aja di dalam kepala ada kata-kata, Anda ngobrol dengan diri, Anda ini, itu, dan sebagainya. Kalau bring awareness yang mana? Tim yang quiet, ada tim yang quiet, mungkin boleh bantu raise hand gitu. Yang quiet, yang hening, tenang, tentram di dalam kepalanya. Seperti Anda berada di dalam ruangan yang hening. Kalau quiet itu seperti berada di dalam sebuah ruangan yang hening. Pernah kan di dalam sebuah ruangan yang hening yang tidak ada suara, kedap suara, ya enggak. Ya, anggaplah kedap suara dulu gitu. Kalau yang ribut itu seperti Anda lagi berada eh, di apa? Bukan coffee shop yang rame lah ya gitu. Anda lagi di sebuah coffee shop gitu, walaupun Anda sendirian, lagi nggak ada teman, tapi rame gitu. Ada suara anak kecil, suara siapa gitu, suara piring, suara apa gitu. Nah itu kan, nah kalau bring awareness, Anda tim yang mana gitu? Tim yang quiet atau tim yang ribut gitu? Tengah-tengah. Nah, kalau setengah-setengah oke. Ini kan memang bikin hitam putih ya supaya ada pilihan gitu. Tentu juga kita ada jalan tengahnya gitu ya. Oke, ada yang hening, ada yang kalau Bu Yuni nggak suka ramai gitu, ada yang quiet, oke, it's good. Ya, ada yang setengah-setengah ya, tentu nggak selalu quiet, nggak selalu rame, ada momennya kita setengah-setengah gitu ya, it's fine gitu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, hmm, pada saat Anda di dalam kepala, kalau Anda bring awareness, let's say ya, buat teman-teman yang Anda bicara itu lebih sering, kayak misalnya satu suara atau punya beberapa suara gitu. Nah, ini juga. Jadi selama ini kita nggak pernah perhatikan ya. Nah, ini hari ini kita akan bahas ke sana nih. Karena kalau kita nggak aware, maka akan sulit bagi kita untuk mengubahnya. Kita tahu bahwa di neurosemantik dan terutama di NLP, karena dari awalnya adalah NLP, kita belajar bahwa di dalam benak kita ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Ada visual, ada gambar, auditori itu ada kata-kata, ada suara, lalu kemudian ada kinestetik, ada rasa. Nah, kalau Anda bring awareness, istilahnya di dalam kepala Anda, itu hanya ada satu suara, atau ada suara Anda, ada suara yang lain, mungkin selama ini yang Anda pakai gitu ya, suara yang yang istilahnya intonasi suaranya itu suara yang damai, atau suara yang ketus, atau suara yang apa. Nah, apakah Anda aware dengan suara-suara yang ada di dalam kepala Anda? Dan pertanyaan terakhir adalah, do you like the voice in your head? Gitu. Apakah Anda menyukai suara yang ada di dalam kepala Anda? Some people yes, some people don't. Ada yang maka sampai tidak cukup nyaman dengan suara yang ada di dalam kepala dia. Ada yang oke dengan suara di dalam kepala dia. Tinggal pertanyaan adalah suara di dalam kepala itu memberikan efek apa? Ya. Oke, jadi ini menjadi pertanyaan pembuka untuk kita bring awareness terkait dengan kira-kira apa sih yang akan menjadi pembahasan kita di hari ini gitu. Ya. Oke, di sini ada ya, oh kalau Bu Yuni saya sih nggak ada suara tapi banyak pikiran iya. So how you define pikiran gitu? Nah, karena bentuk pikiran itu kalau ditanya bentuk pikiran itu apa? Kalau di NLP bentuk pikiran itu ada gambar, ada suara, ada rasa. Suara ini termasuk kata-kata. Nah, karena saya pada saat saya mengatakan saya punya pikiran, maka pertanyaan yang supaya saya spesifiknya, apakah bentuknya gambar, bentuknya suara, atau hanya rasa? Nah, jadi karena pikiran itu adalah dipakai untuk apa ya, memframe ini adalah pikiran. Tapi kalau ditanya lebih detail lagi, bentuk pikiran itu apa sih gitu? Nah, kalau kita tahu ada FAKOK ya, yang udah belajar NLP kan, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory gitu. Sama language. Jadi ada 6 hal yang menjadi pikirannya kita. Oke, ada yang Anda suka, ada yang tidak suka. Nah, maka kita mulai dari mana sih? Jadi berpikir tuh pada dasarnya adalah kita seperti ngobrol di dalam diri, atau yang paling umum yang kita pahami ya self talk gitu. Sebenarnya self talk itu kita sedang berpikir. Tinggal pertanyaan adalah kualitas berpikirnya itu adalah kualitas berpikir yang oke atau tidak. Ya, dan dan juga tadi yang saya katakan bahwa
self-talk itu adalah salah satu, bukan hanya satu-satunya, kita bicara tentang namanya berpikir gitu. Nah, jadi berpikir itu salah satunya adalah melalui self-talk. Pasti kita ada self-talk ya, kita ada ngobrol di dalam gitu. Ada kata-kata yang kita pakai di dalam diri kita. Nah, dari mana gitu? Tentu kita tahu bahwa pembelajaran yang saya alami dari kecil sampai sekarang, atau apa yang sering saya dengar, itu otomatis akan menjadi memori di dalam kepala saya, dan itu otomatis juga akan mempengaruhi self-talk yang saya pakai gitu. Karena dua, kita ngambil contoh, satu dibesarkan di lingkungan yang setiap hari mungkin lingkungannya itu penuh dengan kata-kata cacian gitu. Maka otomatis dia akan punya referensi self-talk yang penuh dengan kata-kata kemarahan atau kebencian atau cacian. Sedangkan satu dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kata-katanya itu tidak ada cacian atau tidak ada makian. Mungkin kata-kata yang encouraging, yang supporting dan sebagainya. Maka otomatis itu yang akan lebih ada di dalam dirinya gitu. Jadi bagaimana seseorang dibesarkan itu juga akan mempengaruhi self-talk-nya dia. Dan juga vocabulary. Vocabulary itu artinya jumlah kata gitu. Jumlah kata yang ada di dalam kepala kita. Ini menjadi sangat penting ya. Jumlah kata yang ada di dalam kepala kita. Dan itu semua akan mempengaruhi kata-kata di dalam diri kita. Bagaimana kita berkomunikasi dalam diri kita. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi realitanya kita gitu. Nah, jadi pertama kalau kita bicara tentang childhood environment, yaitu kan pengaruh dari kita masa kecil, itu akan akan memberikan kosakata kepada kita. Dan yang satu yang paling menarik bagi saya waktu saya belajar terkait dengan NLP ini adalah kata-kata, jumlah kata yang saya punya di dalam diri kita. Nah, kosakata saya apakah cukup kaya untuk membuat saya punya pilihan dalam memberikan makna terhadap sebuah situasi. Misalnya contoh saya melihat seseorang dengan tampang tertentu, kalau saya cuma punya satu kata ngeselin, maka otomatis itu akan saya pakai untuk orang tersebut atau sebuah situasi. Misalnya sebuah situasi saya melakukan kesalahan gitu. Lalu kemudian saya cuma punya satu kata untuk situasi tersebut bahwa ini memalukan. Maka otomatis kita tahu begitu saya pakai itu sebagai realita, dan tentu realita itu berdasarkan kata yang saya pergunakan untuk melabel atau merepresentasikan situasi tersebut. Dan kalau saya cuma punya satu kata bahwa ini memalukan, maka otomatis kata itu akan menjadi realitanya saya tentang situasi tersebut. Yang pastinya akan membuat saya merasa malu gitu. Akan berbeda kalau saya punya kata yang lain gitu. Ini pelajaran. Oh, ini adalah proses untuk membuat saya menjadi lebih baik. Maka otomatis saya dapat melihat situasi tersebut adalah kondisi untuk membuat diri saya menjadi lebih baik. Dan pada saat saya melabel situasi tersebut, ini adalah kondisi untuk membuat diri saya menjadi lebih baik, maka otomatis realitas saya menjadi berbeda. Instead of waktu saya memberikan kata situasi ini memalukan. Seperti hari ini saya tadi ada lihat satu reels ya dari Robert Beard, salah satu istilahnya developer awalnya NLP, yang dia juga menceritakan bagaimana dia mengatakan bahwa seseorang yang membuat Anda kesal actually is your greatest teacher. Nah, itu kan cara memberikan kata pada sebuah situasi. Bayangkan kalau pada saat saya melihat seseorang yang membuat saya kesal dan itu adalah orang musuh, saya hanya punya satu kata, maka saya akan menganggap dia musuh. Akan berbeda kalau saya punya pilihan kata bahwa oh si kata situasi ini adalah eh, guru terbaik saya. Maka realitanya jadi berbeda kan. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi bagaimana dan bagaimana saya memberikan kata, yaitu tergantung dari kata-kata yang saya munculkan di dalam diri gitu. Karena kan nggak, dia bukan kayak main video game ya, ada muncul kata di sisi orang itu gitu. Bagaimana saya melabel itu adalah kata yang saya beri, yang munculkan dari dalam diri saya terkait dengan situasi tersebut, kondisi tersebut, kondisi orang, apapun itu gitu. Jadi how fast is your choice of word? Jadi seberapa luas pilihan Anda terkait dengan kata-kata yang Anda miliki. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, dari mana saya selalu katakan, selalu ditanya. Lalu kemudian, bagaimana cara kita memperluas kata? Ya, pertanyaan adalah sekarang ini ya, kalau waktu kecil Anda mungkin tidak pilihannya terbatas. Tapi untuk kita yang saat ini yang udah di atas 17 tahun,
yang apalagi yang rata-rata sudah punya penghasilan sendiri, maka pertanyaan adalah bagaimana setiap hari Anda menggunakan panca indera Anda gitu. Apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton, dan apa yang Anda dengar gitu. Apakah yang Anda baca, Anda tonton, dan dengar itu memperkaya kata-kata di dalam diri Anda, sehingga Anda punya self-talk yang menjadi lebih baik. Ya, karena sekali lagi poin di sini yang menarik adalah pertanyaan tentang seberapa luas pilihan kata yang Anda miliki di dalam diri Anda untuk memahami sebuah situasi. Jadi kadang-kadang yang membuat kita bahkan overthinking ataupun jadi terbatas, tidak berdaya karena pilihan kata kita itu tidak cukup luas. Itu yang disebut dengan pikirannya jadi sempit. Karena pilihan katanya sedikit gitu. Oke, jadi ini pertanyaan buat kita adalah seberapa luas pilihan kata yang Anda miliki untuk punya referensi kata yang dapat Anda pakai di dalam diri Anda untuk memahami situasi tersebut, sehingga Anda punya realita yang lebih luas. Oke, kalau ya ini pertanyaan reflektif dulu ya. Nanti silakan Anda kalau mau jawab juga boleh di chat gitu. Nah, nextnya adalah yang kedua juga perlu disadari itu adalah Anda menyadari nggak kualitas suara dari diri Anda. Kalau tadi bentuknya adalah kata ya. Misalnya contoh bodoh. Itu ada kualitas suaranya misalnya bodoh. Nah, itu kan beda ya dengan bodoh gitu ya. Atau bodoh. Nah, itu kan beda lagi gitu. Jadi ada kualitas suaranya gitu. Jadi kata dengan kualitas suara itu yang paling juga mempengaruhi. Jadi kita butuh dua-duanya, nggak hanya kalau kualitas suara nggak ada kata juga nggak ada artinya gitu. Dia memberikan efek itu adalah dengan kata lalu kemudian kualitas suara yang ada di dalam diri Anda. Nah, pertama volume gitu. Saya nggak tahu teman-teman gitu, tapi saya dulu saya sempat ikut satu retret yang saya sempat dikatakan waktu itu saya ikut retret 10 hari gitu ya, nggak boleh ngobrol, tapi saya nggak merasa kesepian. Malah saya merasa ribut gitu. Karena pada saat itu saya menyadari bahwa ternyata suara di dalam kepala saya itu begitu luar biasa. Pertama ributnya, lalu kemudian volumenya juga lumayan kencang, sehingga kalian lagi duduk, ya kedengarannya suaranya gitu. Nah, tentu apalagi kemudian bentuknya yelling gitu, overwhelm. Nah, ini seringkali terjadi pada saat misalnya Anda sedang melakukan sebuah kesalahan. Nah, volume suara Anda gentle atau yelling. Misalnya, goblok banget sih gua, kenapa sih gua begini? Nah, itu kan kata dengan si volumenya ya gitu. Atau pas saat, oke, it's fine, memang gua goblok. Nah, itu kan beda ya. Walaupun sama-sama kata goblok, gitu, tapi how you sound it, it's different gitu. Lalu kemudian fokus. Nah, bentuk kata itu fokus itu artinya singular track. Nanti kita akan bahas lagi. Artinya kata-kata itu hanya tidak terlalu multi track gitu. Memang kalau kita di neurosemantik kita belajar tentang metastating itu ada layering gitu ya di dalam diri kita. Misalnya contoh waktu saya mengatakan, oke saya mau belajar, udah stop. Nah, multi track itu apa? Saya mau belajar, tapi nanti kan begini gini gini. Oh, nanti begini gini gini. Nah, dia multi gitu. Kadang-kadang selain multi terus melebar lagi. Dari tadinya soal belajar, malah larinya nah ke masa lalu kah, masa depan kah. Jadi sehingga dia tidak mampu originnya itu tidak mampu untuk present gitu. Ya, origin kata itu adalah kan dari masa lalu. Oh, nanti kalau saya nggak belajar nanti seperti saya waktu itu saya gagal tapi atau belajar juga nggak ada gunanya karena waktu itu saya juga udah belajar juga nggak lulus juga gitu misalnya terus kemudian oh nanti juga habisin waktu mending saya main game deh gitu. Nah itu kan multi track ya jadinya gitu. Kalau singular track artinya bentuk kata di dalam Anda itu memang tidak banyak kata tapi dia sangat pointing gitu. Artinya misalnya pas saat mengatakan oke saya mau belajar, oke belajar, saya melakukan ini, jadi dia lebih ke singular track, tidak multi track, tidak banyak cabangnya gitu. Lalu kemudian originnya itu adalah memang yang saat ini atau dari masa lalu. Ya. Nah, karena saya juga menemukan bahwa ada beberapa orang yang kata-katanya itu, saya lupa case-nya. Jadi pas ada kondisi, misalnya ada orang yang dia kesel, dia apa, jadi tidak percaya diri,
Lalu kemudian ya kemudian bahasa saya ada kalibrasi, lalu kemudian saya bertanya, oke ada suara, oke ya suara siapa? Misalnya suara temennya yang waktu itu lagi ngejek dia, itu yang dia bawa saat ini, yang itu masih dia mainkan di dalam kepala dia, ya. Atau ya suaranya itu adalah saat ini, suaranya dia gitu. Suaranya dia yang memang fokusnya kepada saat ini. Lalu kemudian quality suaranya apakah yang ya tadi menghakimi, insult artinya menghina diri kita atau yang nurturing atau empowering. Nah, kalau sekarang ditanya kepada teman-teman, Anda punya kualitas suara itu lebih konstruktif atau destruktif? Karena kalau misalnya di bawah kalau misalnya Anda high, terutama pada saat Anda situasinya ya, kalau terutama lagi situasinya lagi high stress, lagi ada demand dari luar, lagi pada saat menghadapi tekanan, maka kualitas suaranya Anda lebih sering aksesnya kemana? Konstruktif atau destruktif? Terutama di situasi tersebut ya. Kalau Anda lagi stres nih, tiba-tiba dikasih deadline, Anda udah mendekati deadline gitu. Atau Anda melakukan sebuah kesalahan, maka kualitas suara Anda dan kemudian kata-kata Anda lebih banyak di kondisi konstruktif atau destruktif. Contoh yang kalau lagi misalnya yang destruktif, kalau misalnya deadline gitu ya, "Oh, ini iya sih bos gua kasihnya juga barusan, terus kemudian dia nggak tahu gua apa, bla 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 gitu. Terus atau kemudian dia panis ke dirinya sendiri atau dia blaming orang lain. Nah, atau dia yang konstruktif gitu. Oke, memang ini bagian dari tone-nya beda kan. Oke, gitu ya. Kalau tadi yang penuh dengan kemarahan atau oke, let's fokus, mari kita selesaikan apapun itu. Yuk, bisa yuk. Nah, kan gitu misalnya. So, kalau Anda lagi lebih sering kalau ditanya kepada diri Anda, kalau lagi menghadapi tekanan, Anda lebih sering munculnya itu yang konstruktif atau destruktif. So, another things to reflect on ya, gitu. Oke. Nah, kita mulai bahas nih. Jadi itu tadi awalnya adalah soal apa yang ada di dalam benak Anda tentang berpikir. Fase pertama tadi saya sedikit sebelum saya masuk ke sini. Pas kita bicara berpikir, salah satunya adalah melalui self-talk. Nah, pada saat self-talk, dari mana munculnya self-talk Anda, itu tidak lepas dari apa yang bagaimana apa lingkungan Anda waktu kecil, lalu kemudian bagaimana sehari-hari, apa yang Anda dengar, apa yang Anda tonton, apa yang Anda baca, itu akan mempengaruhi, karena itu akan mempengaruhi kosakata yang ada di dalam diri Anda, dan kemudian kosakata itu yang akan mempengaruhi kualitas dari self-talknya Anda. Nah, lalu kemudian tadi yang kedua adalah pada saat Anda self-talk, kualitasnya bagaimana? Apakah kualitasnya yang konstruktif atau eh, destruktif gitu ya. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang overthinking. Nah, overthinking itu kan kalau terjemahan bahasa Indonesia kan berpikir yang berlebihan ya. Atau sebenarnya lebih menarik itu adalah overthinking. Jadi Anda memikirkan sesuatu secara berlebihan. Nah, pada dasarnya sebenarnya overthinking itu kalau kami di neurosemantic, actually it's a good thing. Hanya apakah Anda melakukan overthinking yang benar atau tidak gitu. Nah, overthinking yang kemudian tidak sehat itu yang gimana? Nah, pertama adalah pikiran kita kan yang looping and intrusive gitu. Intrusif itu adalah yang mengganggu. Anda cukup aware nggak kalau pas lagi sehari-hari atau sekarang lah teman-teman. Nanti ataupun sekarang muncul atau tidak saya nggak tahu, tapi mungkin 5 menit yang lalu atau 5 menit yang ke depan nanti akan terjadi adalah tiba-tiba ada muncul satu pikiran di dalam benak Anda. Gitu. Lalu kemudian pas saat pikiran itu muncul, dan kemudian pikiran itu adalah pikiran yang mengganggu Anda. Gitu. Nah, pas saat pikiran itu muncul, lalu apakah dia looping? Artinya Anda, misalnya ya, tiba-tiba saya lagi duduk, terus tiba-tiba saya mikir satu persoalan yang sedang ada, lalu kemudian, let's say, pekerjaan di kantor gitu. Belum beres. Lalu dia muncul dan membuat saya merasa nggak nyaman. Oh ya, satu hal ya, begitu pikiran muncul ada perasaan biasanya. Atau perasaan muncul pikiran. Jadi kita di dalam diri kita ada pikiran dan perasaannya.
Nah, begitu dia muncul, lalu kemudian itu kan dia dia seperti bola tuh, kayak bola bola tenis ya. Dia plung, dia muncul, terus dia. Nah, begitu dia muncul, Anda ngikut nggak dengan pikiran itu? Lalu kemudian Anda looping. Maksudnya looping itu adalah Anda terus mikirin pikiran itu, tapi dengan cara yang dangkal. Maksudnya dangkal itu adalah gini. Pas kita mikir nih terkait dengan, let's say, pekerjaan saya belum selesai. Lalu kemudian dia muncul. Lalu kemudian membuat saya merasa nggak nyaman. Nah, kalau yang dangkal adalah cuma kena iya ya, kena kok begini ya, kok belum selesai ya, kok saya malas ya, atau kok orang ini begini ya. Nah, itu adalah sebenarnya pikiran yang dangkal. Nah, kalau dia muncul, tapi kalau kita mampu memikirkan dengan mendalam, itu justru baik. Artinya begitu dia muncul, kita dapat memikirkan, oke, apa yang membuat ini nggak beres nih? Ada persoalannya di mana? Ya. Oke, bagaimana ini dapat terjadi? Sehingga kita dapat menemukan persoalannya, isunya, dan kemudian solusinya. Kalau yang dangkal, kita mikirin terus, tapi ujungnya selalu sama gitu. Kesel lagi, marah lagi, pekerjaan nggak beres. Nah, jadi itu yang pertama, spinnya. Jadi perputarannya itu tidak dipikirin secara mendalam, akhirnya ya cara mikirnya selalu sama, nyalain orang lain, nyalain diri sendiri, ya, ataupun ya merasa ya menjadi paling gampang menyalain lah, merasa jadi korban gitu ya. Akhirnya ya nggak selesai karena terus menggunakan cara yang sama. Nah, itulah yang menyebabkan overthinking. Jadi tidak dipikirin secara mendalam sehingga terjadi spin. Seperti Anda naik roller coaster yang nggak berkesudahan, nggak selesai gitu. Kayak ke Dufan gitu ya, naik roller coaster tuh nggak berhenti-berhenti gitu. Kenapa? Karena tidak dipikirin secara mendalam, very surface gitu. Itu yang menyebabkan overthinking juga. Lalu kemudian yang kedua adalah simultaneous. Maksudnya simultaneous terutama di sini kata kunci adalah driven by impatient and worry about the future. Nah, ini menarik. Jadi pas saat kita lagi mikirin sesuatu, kita nggak sabaran. Gitu. Kita nggak sabaran, langsung maunya, karena mungkin ada beberapa orang yang mikirnya cepat, gitu ya. Tapi dia sekali lagi tidak deep. Nah, kalau di neurosemantic, kebetulan kita saat ini di neurosemantic sangat fokus tentang thinking. Bagi kita yang namanya berpikir itu adalah pas saat kita justru berpikirnya itu yang lambat. Artinya lambat ini kategori setiap orang dapat berbeda-beda ya. Mungkin teman-teman juga ada pernah baca satu buku Think Fast, Think Slow gitu dari Daniel Kahneman. Ya, itu buku Nobel Prize gitu ya. Nah, dia juga bicara tentang bagaimana think fast actually is not thinking at all gitu. Jadi bagaimana kita perlu think slow untuk membantu kita berpikir yang lebih mendalam. Nah, simultaneous itu artinya berpikirnya cepat karena ada ketidaksabaran. Let's say terkait dengan karir misalnya. Dia langsung belum pikirin satu selesai, tapi sudah langsung jumping to conclusion. Wah, ini pasti saya nggak punya kesempatan lagi naik jabatan misalnya. Padahal dia belum benar-benar pikirin, tapi begitu satu pemikiran langsung jump. Dia jumpingnya tuh langsung jump bikin satu kesimpulan, quickly jumping to conclusion, yang menyebabkan eh, dan kemudian jumping to conclusionnya malah membatasi dia gitu. Nah, itu simultaneous yang membuat dia jadi tidak sabar atau pikirannya ini rush terlalu cepat ke future gitu. Let's say saya ingat waktu itu ada satu kondisi, misalnya saya kerjaan telat gitu. Lalu telat, lalu sebenarnya masih ada waktu, tapi saya mulainya dengan telat. Let's say saya punya waktu 15 menit lagi. Karena telat saya hanya cuma punya waktu 15 menit. Lalu kemudian saya udah langsung jump ke future. Wah, ini udah pasti nggak akan apa terlalu terburu-buru langsung ini dapat ini nanti udah kena marah, nanti nggak akan selesai, nanti akan begini begini, hanya terlalu di future, hanya terlalu worry, jadi stres gitu. Namun ada teman saya yang juga sama-sama telat dan dia fine, dan dia at least menyelesaikan, memang nggak 100% tapi 80%. Dan saya kayaknya cuma 20% deh. Karena terlalu sibuk dengan pemikiran overthinking itu yang akhirnya membuat saya jadi stres gitu. Jadi seperti jadi paralyzed gitu.
tidak melanjutkan, tidak mengerjakan gitu. Nah, jadi apakah overthinking Anda juga dipengaruhi oleh Anda punya kecenderungan tidak sabaran atau terlalu sering mengkhawatirkan tentang masa depan, sehingga pikiran Anda move too fast, ya, dan terlalu bereaksi terhadap pikiran itu dengan panik. Gitu. Nah, itu yang kedua kalau bisa tentang overthinking. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah trapnya itu adalah obsesif. Nah, jadi Anda overthinking itu adalah Anda terlalu obsesif dengan satu pemikiran. Terutama kalau bahasa Hokkien di Medan itu bokambuan gitu. Artinya Anda kalau dalam kondisi yang sedang tidak rela gitu ya. Pernah nggak ngalami misalnya Anda eh, di let's say Anda diejek lah gitu, diejek, lalu Anda nggak rela gitu, nggak rela karena diejek, lalu Anda terobsesi dengan pikiran itu, dengan kejadian itu, sehingga Anda jadinya kembali ke nomor satu, spinning, looping, dan itu dipikirin terus, dan nggak mau dilepas gitu. Ya. Seperti cerita yang soal monyet, nangkap monyet yang pakai biji kelapa dia masukin kacang gitu ya, dan biji kelapanya itu dibolongin sebesar dengan genggaman tangannya. Lalu kemudian monyetnya itu begitu dia ngambil kacangnya dia nggak mampu lepas sehingga dia dia dimasuk dalam perangkap karena karena dia nggak mau lepas genggaman kacangnya itu. Nah, sama. Seringkali membuat kita overthinking karena kita begitu obsesif dengan satu pikiran, apalagi kemudian pikiran itu sudah masa lalu, sudah terjadi, sudah tidak dapat diapa-apain, dan kemudian masih tetap nggak mau dilepas, tetap mau dipegang gitu. Padahal ya udah nggak dapat diapa-apain, salah satu solusinya adalah dilepasin gitu. Tapi tetap pengen aja dipegang karena begitu obsesi gitu, karena nggak rela. Nggak rela ini dapat dua hal ya, nggak rela karena ada kita juga melihat waktu itu ada yang orang yang grief gitu ya. Grief itu artinya duka karena dia nggak rela waktu itu kenapa dia nggak hadir, kenapa apa sehingga dia tolak dan sebagainya dan dia terus megang itu begitu obsesi dengan kesalahannya dia sehingga dia tidak rela lepas dan akhirnya dia stay di sana gitu. Nah, atau double bind. Double bind itu kita punya kalau ini pembelajaran kita jadi kita seperti terikat gitu. Misalnya saya nggak boleh salah gitu. Nah, belum selesai, nggak dipikirin. Misalnya dia melakukan sesuatu dan dia nggak boleh salah, dia nggak pikirin, dia udah langsung mikir satu pikiran lagi bahwa kalau ya udah nanti kalau salah saya mau tutupin aja gitu. Nah, padahal sebenarnya sama-sama salah. Tapi dia yang satu belum selesai, tapi dia udah mikirin satu lagi yang memperparah situasi tersebut sehingga dia terjebak. Ini salah gitu. Jadi kalau saat salah, dia juga makin salah. Yang belum salah, yang nggak boleh salah aja belum selesai. Kalau kalau yang dimaksud dengan berpikir itu adalah saya nggak boleh salah, maka dia akan bertanya menurut siapa? Emang kalau salah ada apa gitu. Nah, itu yang disebut dengan berpikir yang mendalam. Tapi double bind, kamu nggak boleh salah. Ya, saya nggak boleh salah. Belum selesai dia udah mikir lagi. Nanti kalau ada kesalahan saya tutupin aja. Padahal belum terjadi ya atau apa. Nah, itu kan membuat dia jadi terikat dengan kesalahan tersebut. Misalkan nggak boleh salah nanti kalau karena dia tahu bahwa dua-duanya itu nggak benar gitu. Nah, sehingga dia terjebak gitu. Nah, itu yang kemudian membuat dia makin berpikir lagi, yang looping lagi kembali. Akhirnya tidak beres-beres. Nah, jadi kalau overthinking di neurosemantic, Michael Hall, ya ini dari Michael Hall, dia mendefine, ya ini udah saya simplified, lebih simplified, tadinya ada 7, ya, tapi ini saya simplified jadi 3 utama, yaitu adalah pertama bicara tentang loopingnya, lalu kemudian yang kedua adalah karena pikiran Anda terlalu rush ke depan, atau terlalu cepat to conclusion, atau Anda terjebak di dalam satu pemikiran, ya, Anda berobsesif atau Anda punya cara berpikir yang keliru gitu yang membuat Anda jadi serba salah. Nah, jadi serba salah dan ya udah serba salah terus kemudian memegang bahwa harusnya begini dan nggak siap dilepas. Jadi hanya kejebak gitu dengan satu pemikiran. Nah, ini yang menyebabkan kita jadi overthinking. Nah, ini tadi double trap, maksudnya adalah double bind. Double bind, don't make a mistake, don't look stupid. Itu yang pertama. Lalu kemudian belum selesai, tapi udah dipikirin yang kedua adalah jika saya memalukan, maka saya pura-pura saja, saya sembunyikan. Nah, jadi kita belum beres, sudah muncul satu lagi yang makin mengikat saya terkait dengan si kesalahan tersebut gitu. Akan berbeda, jangan melakukan kesalahan, jangan terlihat
bodoh, naik berikutnya adalah it's fine to make a mistake, gitu. It's okay to look stupid. Maka dia akan melepaskan yang pertama kan. Jadi kalau double bind itu yang pertama belum selesai, tapi dia udah bikin satu satu pemikiran lagi yang mengikat yang sebelumnya, akhirnya malah makin memperkuat dia, makin takut, makin khawatir gitu. Ya, dia yang disebut dengan double bind. Oke. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah pada saat kita, bukan kedua, lalu berikutnya adalah pada saat kita berpikir, di sini ada intentional thinking dan extensional thinking. Jadi intentional sama extensional ini sebenarnya teori dari Albert Koepsky. Ya, Albert Koepsky kita adopsi di neurosemantik juga. Intentional thinking adalah kita berpikirnya itu bahasa lainnya adalah downtime. Kita lebih sibuk di dalam kepala kita gitu. Kalau extensional itu artinya kita memperhatikan yang ada di luar juga. Nah, kita tahu ya, teman-teman, kalau Anda sering ikutin saya punya sharing adalah prinsip pertama di NLP itu adalah we all respond according to our map of reality, not the reality itself. Seringkali saya respon berdasarkan realita internal saya, bukan realita yang sebenarnya. Nah, pada saat Anda berpikir, Anda seringkali sibuk di dalam kepala Anda. Anda juga belajar untuk memperhatikan di luar sedang ada apa ya, apa yang sedang terjadi ya, ada apa ya. Jadi nggak terjebak dengan hanya pemikiran yang ada di dalam. Nah, overthinking salah satunya adalah terlalu terjebak dengan pikirannya sendiri. Lupa untuk melihat keluar. Benar nggak pikiran saya ini? Benar nggak seperti itu? Ya, nah itu yang dapat jadi isu gitu. Kalau kita berpikirnya itu fokusnya adalah hanya di dalam pikiran kita yang di dalam. Karena kalau kita hanya berpikir yang ada di dalam, maka kita punya kecenderungan berpikirnya ya sesuai dengan tadi kosakata yang ada di dalam diri kita aja gitu. Kalau kita belajar juga perlu balance ya, artinya bukan berarti yang ekstensional lebih baik gitu. Di sini kita justru perlu dua-duanya. Perlu yang ada di dalam, tapi juga perlu belajar melihat keluar. Di luar benar nggak ada apa? Ada pemikiran yang berbeda atau tidak? Seperti apa? Jadi kita perlu cross check, cara kita cross check kebenaran di pikiran kita, ya kita lihat keluar. Misalnya, let's say misalnya bagi saya makan pete itu eh, apa ya? Nggak suka makan pete karena makan pete itu nggak enak gitu atau bau, makan pete itu bau. Nah, saya benar nggak gitu? Ya mungkin bau dalam kondisi tapi lalu kemudian apakah kemudian bau ini artinya apa gitu kan, kita ada artinya memang pete bau, tapi pete bau ini artinya apa gitu, bahwa tidak akan ada yang mau bicara dengan saya, bahwa akan ada apa, maka kita cek keluar benar nggak seperti itu. Tapi nyatanya banyak juga yang suka makan pete dan mereka fine fine aja, sukses, bahagia, kaya raya gitu. Nah, jadi ya kita juga perlu lihat sehingga kita tidak kejebak dengan pemikiran kita aja gitu. Ya. So, ini salah satu yang kalau overthinking salah satunya adalah kejebak hanya di satu sisi, hanya melihat dari sisi intensional aja, internal saja, tidak melihat dari sisi luar gitu. So, maka kita perlu belajar untuk melihat dari kedua sisi. Oke? Nah, lalu tadi kita udah bahas ya soal hmm, kita udah bahas soal tadi dari overthinking itu seperti apa. Nah, lalu tadi misalnya self doubt itu sebenarnya di mana? Self doubt itu sebenarnya ada di sini. Kita terjebak. Mungkin nanti saya akan ada satu sesi saya akan lebih bahas soal self doubt ya. Karena setelah saya susun di sini, menurut saya self doubt itu perlu dibahas lebih mendalam lagi kalau memang mau dibahas gitu. Tapi pada dasarnya akar utamanya adalah overthinking. Itu yang menjadi overthinking yang tidak tepat gitu. Ya, sehingga juga dapat menciptakan yang namanya self doubt, keraguan pada diri sendiri yang dipengaruhi oleh ya tiga hal ini gitu. Dia looping tanpa cek kebenarannya, fokus ke dalam dirinya, lalu kemudian atau terlalu terburu-buru, jumping to conclusion sehingga membuat dia meragukan dirinya, atau kejebak dengan satu pemikiran dari pemikiran yang lain yang tidak memperkuat dirinya gitu. Tapi itu nanti saya akan satu sesi lagi saya akan bahas lebih detail soal self doubt. Di sini lebih ke soal self overthinking terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian maka solusinya apa gitu? Di sinilah kita butuh yang namanya pikiran yang tenang, pikiran yang suportif, dan pikiran yang clear.
Nah, bagaimana caranya? Jadi tadi setelah kita udah bahas bagaimana caranya, maka ada 4 hal yang kita perlu lakukan. Kita perlu reclaim, modulate, edit, dan anchor. Nah, maksudnya apa? Oke. Yang pertama adalah, ini menarik ya, maksudnya kita perlu own it gitu. Maksudnya kita perlu menyadari bahwa suara di dalam kepala kita adalah suaranya saya, tidak ada suara orang lain. Jadi, eh, dan artinya kalau punya kita, maka kita dapat mengelolanya, kita dapat mengaturnya gitu. So, yang pertama adalah kita perlu dengerin suara tersebut dan oke, ini suara gua nih. Nah, nah, so itu yang pertama. Karena saya sempat ada yang ini kayak suaranya itu merasa kayak suara bukan suara dia. Kalau kita tidak punya sense of ownership, itu yang seringkali membuat kita sulit untuk membuat perubahan. Nah, maksudnya sense of ownership itu artinya, oh ya ini suara gua. Nah, kita perlu klaim bahwa ini suara gua dan gua yang dapat mengaturnya. Oke. So, kata kuncinya adalah to turn it off, you must own it. So, you need to own your voice gitu. Lalu setelah Anda own it, dan yang kedua adalah kenali kualitasnya. Nah, di sini Anda perlu awareness, seberapa mampu Anda aware, artinya state of awareness. Anda aware dengan suara Anda, misalnya oh, ini suaranya kata-katanya lagi ngomongin apa, lalu kemudian kualitasnya seperti apa, apakah dia yelling, dia whisper, dia apa, apakah dia rushing atau dia tenang, apakah dia posisinya, apakah dia di kanan, di kiri, di depan, di dalam, di mana, lalu kemudian pitch-nya itu naik, turun, seperti sedang maki atau apa gitu. Ini penting untuk dikenali gitu. Maksudnya kalau bagaimana kita dapat membantu proses penyembuhan hanya dengan sekedar membantu orang tersebut menyadari kualitas suara tersebut. Karena saya mengalami beberapa kali pas saat di kelas APG, NLP Practitioner, pas saat ada orang yang konsultasi, dia kesel sama seseorang dengan kejadian yang sudah lama, sesimpel bertanya, oke, apakah ini bentuknya masih suara, gambar, atau apa? Kalau misalnya suara, suaranya di mana? Lalu kemudian volume seperti apa? Lalu kemudian bagaimana kita kecilin dan sebagainya, yaitu tapi dengan membawa awareness, itu karena you cannot change what you are not aware of. Jadi kita tidak dapat mengubah apa yang kita tidak sadari, yaitu kata-kata dari di neurosemantic menjadi salah satu belief kita. Pertama untuk membantu perubahan, kita perlu membantu orang itu aware dulu dengan apa yang ada di dalam benak dia, apa yang sedang terjadi di dalam benak dia. Nah, di sini overthinking, salah satu overthinking, orang yang gampang overthinking adalah modalitas internal adalah lebih lebih ke auditori. Maksudnya adalah kita merepresentasikan sesuatu menggunakan visual, auditori, dan kinestetik. Nah, orang yang lebih gampang overthinking adalah orang yang lebih sibuk dengan kata-kata di dalam dirinya. Ada yang lebih sibuk dengan gambar, ada yang pakai rasa. Tapi yang orang overthinking itu umumnya lebih sibuknya itu dengan kata-kata. Dia sibuk dengan kata-kata di dalam dirinya. Ya, auditory. Maka di sini auditory awareness. Jadi aware dengan kata-kata Anda. Nah, bagaimana cara kita aware? Nah, salah satu yang saya sadari dan praktek yang terus-terusan saya lakukan saat ini adalah menurut saya praktek awareness sangat penting. Kalau langsung misalnya ke suara mungkin Anda tidak terbiasa gitu. Tapi bagi saya praktek paling mendasar adalah praktek aware nafas dulu gitu. Ya di sini praktek mindfulness membantu saya untuk lebih aware dengan my voice, picture-nya saya, rasanya saya gitu. Nah, baru kemudian kayak sekarang kadang saya duduk gitu ya. Misalnya ada suara iri hati suara saya muncul gitu. Misalnya lihat orang begini terus muncul kata-kata di dalam diri saya, oh yang seperti meremehkan gitu. Oh, saya mampu aware, lalu kemudian saya bertanya. Di sini saya mulai berpikir lebih mendalam gitu. Oke, apa yang membuat saya perlu iri hati dan iri hatinya ini ada gunanya atau tidak? Kata-kata ini maksudnya apa dan dia muncul dari mana? Begitu saya lakukan itu udah menghilang, nggak lanjut gitu, nggak sampai overlapping dan spinning.
Ya, jadi yang langkah kedua adalah Anda perlu melatih awareness-nya Anda. Kalau ditanya, yuk gimana caranya awareness? Then you need the simple thing adalah daily practice aware of your breath. Ya, latih menyadari nafas Anda. Di situ pelan-pelan Anda akan punya kesadaran lebih baik. Itu yang pertama. Jadi reclaim the control. Jadi own it, bring awareness. Lalu setelah itu, nah, Anda perlu belajar melatih diri Anda untuk singular focus atau artinya, hmm, ya ini kembali ya kalau menurut saya kita seringkali gampang, saya izin coret di sini ya. Ya, kalau hmm, kita gampang sekali bahasa kita berpikir kalau misalnya di proses, saya ngambil contoh proses kalau kita belajar tentang metastating, kalau di neurosemantik, proses reflektif, berpikir demi pikiran dan demi pikiran dan demi pikiran. Misalnya contoh saya diputusin, gitu ya. Lalu kemudian begitu diputusin, pertama adalah begitu diputusin, oh gue diputusin. Nah, kalau singular itu ada, ya udah gue diputusin, stop. Nah, kadang-kadang gue diputusin. Kenapa ya gue diputusin? Kok gue tidak berharga? Kok gue begini, begini. Nah, itu udah multiple yang terlalu jauh. Pada akhirnya Anda jadi menderita, makin menderita gitu. Akan berbeda kalau gue diputusin, stop. Tapi kan kita manusia itu suka ini ya, nggak asik gitu. Kalau cuma gue diputusin stop gitu ya, kan nggak seru gitu. Kayak hidupnya kayak merasa nggak seru gitu. Kan lebih seru kita bikin drama ya di dalam kepala kita gitu. Jadi dibikinlah drama cerita dalam kepala dia yang multi tracking sehingga dia jadi akhirnya melebar ya. Kayaknya pengaruh dari orang tua saya, pengaruh dari nenek moyang, kakek, nenek apa dan sebagainya cerita dalam kepala dia multi tracking sehingga dia jadi bingung. Atau misalnya pas saat kerja mau mau lakukan sesuatu gitu. Oke, mau kerjain. Oke, ya udah gue kerjain. Tapi kan nggak kita apalagi kita nggak terlatih ya dengan awareness. Maka pikiran kita itu gampang gitu. Lagi kerjain terus tiba-tiba mikirin donat yang belum dimakan gitu ya. Lalu kemudian oh donat asik nih terus kemudian akhirnya malah sibuk mikirin donat gitu ya. Nah, terus kemudian habis donat kepikiran, oh iya waktu itu ini. Nah, itu kan multi ya. Kita sebenarnya multi tracking gitu, dalam pikiran kita. Nah, maka kembali di sini adalah kita perlu belajar untuk quiet mind, ya, untuk menghandle overthinking. Kita perlu belajar untuk oke, kembali ke extensional atau bahasa kita di NLP adalah uptime, melihat yang hanya sekedar melihat, ya. Jadi stay di sana gitu. Apa yang ada saat ini? Oke, fokus ke sana. Nah, kita akan belajar pelan-pelan adalah singular focus. Salah satu yang paling cara saya praktek singular focus adalah pas saya antri lift gitu. Kan kebetulan saya tinggal di apartemen, jadi setiap hari itu pasti perlu naik turun lift gitu ya. Nah, bagi saya kalau momen nunggu lift itu paling enak pikiran tuh dibuat jalan-jalan. Karena nggak asik kan, maksudnya kalau cuma nunggu diem liatin liatin lift yang belum terbuka gitu ya, kan paling enak pikiran tuh buat jalan-jalan. Nanti begini atau kemudian misalnya mengkhawatirkan sesuatu tentang masa depan, masa lalu dan sebagainya itu kan ke jalan-jalan. Cara saya kembali melatih singular fokus saya itu adalah oh, ya udah saat ini apa yang ada di depan. Oh, ada pintu lift, ya udah mari mari kita nikmati pintu lift ini gitu. Itu sehingga ada satu gitu. Kita belajar untuk ada kata kuncinya di sini one thing at a time gitu. Jadi one thing exactly one thing at a time. Jadi bagaimana kita belajar berpikir satu hal pada satu waktu. Nah, kalau buat teman-teman yang suka multitasking ya, multitasking gitu ya, atau multitasking, ya ini yang seringkali juga jadi isu. Oke. Lalu kemudian yang berikutnya adalah play with the voice. Nah, ini menarik. Sering nggak sih Anda bermain dengan suara di dalam diri Anda gitu? Jadi misalnya Anda lagi kesel ya, marah-marah. Anda lagi marah-marah kan seringkali bukan marah-marah yang keluar ya. Dimulai dari marah-marah yang ada di dalam diri dulu nih. Kok gua goblok banget sih? Blablabla, yang membuat Anda makin kesel kan. Membuat Anda makin kesel, makin apa gitu ya. Nah, untuk play with the voice adalah coba bermain pada saat ada kata-kata, pada saat lagi under pressure atau apa. Playing aja gitu. Misalnya suaranya.
gua goblok ya. Nah, gitu. Jadi dibikin berbagai jenis suara. Karena begitu Anda ganti suaranya, rasanya juga berbeda gitu. Rasa berbeda, maka perspektif Anda berbeda, cara Anda respon akan berbeda. Ya, jadi so try to play with the voice gitu di dalam diri Anda. Make a couple of voice. Jangan hanya ada satu. Jangan hanya ada kata-kata yang membosankan. Jangan voice-nya yang membosankan. Ada orang yang kenapa hidupnya membosankan? Karena tone suara dia membosankan gitu di dalam dirinya. Yang bangun pagi, bangun pagi. Jadi dia kata-katanya, oh bangun pagi. Kan beda orang, wes bangun pagi nih. Ah, kan beda, tone suaranya jadi beda gitu. Nah, so salah satu yang kita perlu belajar juga adalah play with the voice inside your head gitu. Oke. Nah, itu juga akan membantu untuk mengeliminate overthinking. Oke, akan membantu untuk quiet mind. Nah, lalu kemudian yang ketiga ada edit your vocabulary. Yang menurut saya salah satu yang kita perlu belajar juga reject bad words. Jadi artinya why use word that trigger hurt or disrespect you just because you learn them growing up. Jadi artinya kita perlu kenali ada kata-kata tertentu yang men-trigger perasaan. Ya salah satu kita checking kata-kata itu good atau bad ya cek perasaan Anda gitu. Pas Anda ngomong seperti ada kata-kata tertentu perasaan apa yang muncul? Perasaan marah, perasaan malu, perasaan jijik, perasaan apa? Dan kalau perasaan itu tidak relevan dengan situasi tertentu, ya berarti itu kata-kata tidak berguna. Kita tahu bahwa perasaan apa yang lebih cocok di situasi tertentu, misalnya perasaan kasih sayang, perasaan sukacita, perasaan empati, perasaan tenang. Nah, maka kata-kata apa yang akan lebih men-trigger perasaan tersebut? Jadi, kalau memang ada kata-kata yang bahkan dari luar yang men-trigger diri Anda perlu mampu reject. Oke, makanya belum tentu cocok nih kata-kata tersebut. Mari gua cerna dulu, bener nggak? Atau ada kata lain yang lebih cocok bagi saya gitu. So, itu salah satu yang dapat Anda lakukan untuk bagaimana Anda ya mengatasi overthinking dan termasuk juga keraguan diri gitu. Yang menyebabkan keraguan ya salah satu Anda cek kata-kata di dalam diri seperti apa. Lalu kemudian design a gentle voice ya tadi mirip dengan play with your voice ya kita perlu belajar juga untuk punya kata-kata yang lebih gentle gitu. Misalnya contoh pada saat Anda berinteraksi dengan orang lain ya Anda perlu punya variasi suara di dalam diri Anda. Tentu berbeda pada saat Anda misalnya berinteraksi dengan orang lain sama pada saat sedang, let's say pas Anda berinteraksi dengan orang lain, tapi kata-kata di dalam diri Anda selalu hanya, ini ngambil backnya adalah Anda punya kata-kata yang terlalu ras, yang penuh dengan kemarahan. Saya lihat Bu Novi gitu. Karena kata-kata di dalam diri saya yang penuh dengan kemarahan tone-nya itu, voice-nya, ini pasti lagi ya apa ini gitu ya. Jadi maka otomatis akan mempengaruhi cara saya berkomunikasi kan dengan seseorang. Gitu. Nah, so we need to have a respectful voice gitu di dalam diri kita. Oke, ini Bu Novi. Jadi bagaimana saya respect gitu. Kata-kata yang respect adalah oke, ini teman, sama-sama manusia, everybody want to be respect gitu. Then I have that voice gitu. Pada saat dengan anak, bagaimana saya punya loving voice. Pada saat saya melakukan kesalahan, apakah Anda punya judgment voice atau nurturing voice? Kalau judgment voice, pada saat melakukan kesalahan, goblok banget sih lu. Nah, kalau nurturing voice, oke, memang goblok, but it's fine. Ya. Walaupun satu kata, tapi different voice, different meaning, gitu. Different effect. Gitu. Nah, atau pas saat belajar, curious voice gitu. Oh, ini apa ya? Apa menariknya ya? Bagaimana dapat begini ya? Nah, that's curious gitu. Atau pas Anda lagi belajar, kata-kata dia, ah, ini membosankan banget sih. Ah, ini apa sih? Nah, there's a different voice kan gitu. Di dalam diri Anda. Walaupun nggak keluar ya. Tapi kata-kata di dalam diri Anda, voice-nya gimana? So that's how you design. Dan yang terakhir adalah, apakah Anda punya strategi keluar pada saat Anda lagi sibuk di dalam kepala Anda gitu. Misalnya Anda lagi sibuk mikirin, Anda punya istilahnya escape plan nggak untuk stop pikiran itu? Misalnya contoh pada saat lagi mau tidur gitu ya, malam, terus tiba-tiba pikiran Anda begitu sibuk, Anda punya escape plan nggak untuk, oke, stop, mari gua, ya udah tidur aja gitu. Gua pikirin besok. Nah, kalau saya punya escape plan, strategi saya kembali lagi,
sangat membantu saya adalah saya bawa kembali ke nafas dan ke tubuh gitu. Misalnya saya tiba-tiba kepikiran dan ini tidak membantu saya, itu udah terlalu sibuk dengan pikiran saya dan saya tahu ini nggak ada jalan keluar gitu. Saya pikirin sekarang juga nggak ada gunanya. Nah, escape plan saya adalah kembali ke titik nol bahasa saya. Nah, maksudnya titik nol adalah ya kembali ke nafas. Oke, nafas, duduk, nikmati saat ini. Nah, itu cara saya escape plan dari pikiran yang sudah terlalu sibuk di dalam kepala saya. Ada yang jangan escape plan-nya adalah pergi beli bir bintang gitu ya, makan obat ya itu bukan escape plan gitu, itu malah bikin sesaat tapi tidak ya itu escape plan nggak yuk ya, ya iya sih tapi itu bukan escape plan yang tepat gitu ya, itu malah jadi masalah gitu. Ya, jadi Anda perlu mampu punya escape plan yang secara internal. Misalnya contoh di sini kata-kata adalah, oke, cukup sampai hari ini. It's okay untuk saya belum tahu jalan keluarnya. It's okay saya tidak punya solusinya. Saya akan pikirkan besok. Selamat malam. Ya, jadi bagaimana Anda punya escape plan untuk stop dulu pikiran ini karena udah nggak ada gunanya dipikirin sekarang gitu. Oke, jadi itu. So jadi untuk from chaotic atau noise overthinking di dalam kepala Anda to soft focus power, maka dari pertama yang mungkin Anda unconscious, ya Anda dari yang unconscious, maka Anda belajar untuk conscious, ya conscious engineering, oke, sehingga disitulah akan menciptakan sebuah space di dalam diri Anda yang tenang, yang damai, yang unconditional, karena Anda tahu diri Anda itu berharga, dan pada saat itulah Anda akan mampu menghandle istilahnya overthinkingnya Anda gitu. So that's it yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu sejauh ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau komentar sebelum ini? Jadi sedikit kesimpulan saya adalah, jadi kalau misalnya kita kembali lagi, so overthinking actually dipengaruhi oleh tiga hal. Anda looping, karena Anda tidak melakukan deep thinking. Lalu kemudian yang kedua adalah terburu-buru. Jadi Anda terlalu quick jumping to conclusion atau terlalu berpikir ke depan. Lalu kemudian yang ketiga adalah Anda kejebak dengan satu pemikiran, obsesi dengan satu pemikiran, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Lalu Anda terjebak dengan pemikiran tersebut, sehingga Anda kembali ke nomor satu, looping, ya, sehingga itu menyebabkan overthinking. Nah, lalu bagaimana cara menghandlenya? Ya, yang pertama adalah Anda perlu sadari, dan ini semua bentuknya adalah kata-kata self-talk. Umumnya overthinking itu terjadi karena self-talk yang tak berkesudahan di dalam diri Anda. Dan kita punya itu, nah tinggal bagaimana kita manage-nya. Nah, so, bagaimana caranya? Anda butuh self-talk yang tenang, self-talk yang kalem, self-talk yang menenangkan gitu. Nah, so how yang tadi kita sempat bahas, pertama adalah own it. Anda perlu punya sense of ownership atas suara Anda, kata-kata Anda, pikiran Anda. Lalu kemudian awareness atas kualitas suaranya. Lalu kemudian yang ketiga apa tadi? Lupa. Yang ketiga adalah, oh, berarti untuk kata-katanya tidak terlalu banyak multi-tracking, tidak melebar kemana-mana, belajar untuk to the point gitu ya. Oh ini gitu. Lalu kemudian yang keempat, Anda belajar untuk menciptakan variasi suara, sehingga Anda akan mampu menghasilkan suara yang lembut juga. Ya. Lalu kemudian berikutnya adalah Anda reject kata-kata tertentu, ya. Pergunakan kata-kata yang lebih memberdayakan Anda. Lalu latihlah gentle voice, ya, suara yang lebih gentle, terutama pas Anda lagi stres, lagi under pressure, lagi melakukan kesalahan atau apa, Anda perlu punya kualitas suara yang gentle, yang akan membantu Anda masih lebih tenang. Lalu kemudian Anda perlu punya escape plan, gitu. Pas Anda udah kayak kesulitan untuk menghandle pikiran Anda, oke, stop dulu. Bagaimana Anda mampu cut, stop dulu, gitu. Nah, sehingga tidak kejebak dalam looping itu. Ya, Anda perlu mampu stop. Nah, di saat itulah Anda mulai secara sadar menginjinier pemikiran Anda, tidak kejebak dengan overthinking yang tak berkesudahan. Nah, pada saat Anda mampu melakukan itu, di situ Anda akan mampu menciptakan space yang aman bagi diri Anda,
Dan pada saat itu sebenarnya self doubt menjadi bahkan tidak ada juga gitu. So, kalau di sambil teman-teman kalau ada pertanyaan atau tidak pertanyaan, maka pertanyaan yang dapat ditanyakan adalah apa yang Anda dapatkan sejauh ini dari sesi hari ini. Tapi sebelum ke sana, mungkin lebih asik ada pertanyaan kah atau ada pendapat atau pemikiran yang dapat kita bahas bersama. So, is it make sense? Oke, di sini ada Bu Novi. Oke. Ya, Hmm. aku udah tulis sih di Hmm. chatting, cuman ada dua jadi pertanyaan. Yang Hmm. pertama, bagaimana mengajarkan sama diri sendiri untuk memilih memilih kata, kata tadi kan Coach Yudi bilang terlalu banyak kosakata gitu kan. Hmm. Tapi kadang-kadang kosakatanya mungkin ada, tapi karena yang di storage-nya udah terbiasa, dia ngeselin, dia apalah itu gitu. Tapi bagaimana untuk mengajarkan ke diri untuk tidak memilih itu, tapi memilih yang Hmm. nice one. Hmm. Itu yang satu sama yang kedua. Kalau udah terlanjur overthinking, biar nggak looping, gimana mengcutnya gitu loh. Hmm. Kadang-kadang kan itu malah jadi kayak candu ya. Jadi kayak Hmm. asik aja gitu mikirinnya, padahal mah nggak kemana-mana, ngeluping di Hmm. situ aja gitu. Tapi mengkatnya gimana gitu, tahu bahwa has to own the voice dan seterusnya. Tapi untuk oke, ini sudah toxic nih. I need to cut in here. Itu how to remind Ya, selfnya ya. pada Thank you, thank you. kalau saya tadi yang soal misalnya kalau jangan memilih katanya, ya itu ada hubungan dengan kalau terlalu ras pikirannya, maka akan punya kecenderungan cepat untuk membuat label. Nah, berarti yang perlu slowing down. Nah, slowing down itu kembali ke awareness kembali yang nomor dua adalah awareness terhadap kualitas suaranya kita gitu. Jadi aware nggak dengan suara kita yang di dalam diri itu terlalu cepat. Nah, lalu bagaimana supaya punya slowing down? Yaitu berarti perlu create sebuah kondisi bahasa saya jeda ya gitu, kondisi jeda sehingga kita tidak cepat gitu. Nah, perlu memperlambat. Nah, bagaimana cara memperlambat? Saya begitu terobsesi dengan bantuan nafas karena pengalaman saya kita perlu belajar mempercepat dan memperlambat nafas. Di situ sebenarnya juga bagian dari kita belajar untuk memperlambat pikiran kita. Nah, pas saya mampu melatih itu, maka otomatis saya juga akan belajar untuk memperlambat pikiran saya, sehingga tidak terlalu cepat untuk membuat label. Nah, kalau bagaimana cara memperlambat nafas, ya dimulai dari sadari nafas, lalu kemudian ya misalnya tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Ya itu nggak perlu lakukan setiap saat ya. Maksudnya itu lakukan pas ya tergantung ya. Kalau Anda punya waktu setengah jam, Anda dapat pakai setengah jam untuk berlatih gitu ya. Atau 5 menit atau 10 menit. Nah nanti itu pelan-pelan kita juga akan memperlambat pikiran kita gitu. Nah pas itu kita punya jeda sehingga tidak terlalu cepat untuk melabel. Sehingga kita punya lebih waktu untuk memilih kata apa yang cocok untuk kita berikan. Oke. Nah, kalau misalnya tadi soal gimana cara cut, itu kembali juga awareness. Gitu. Misalnya contoh sesimpel main handphone lah. Kita main handphone. Kan asik ya, candu ya gitu. Tet, 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 tet. Tapi kan pernah kan, oh ini udah nggak guna. Saya taruh. Nah, itu contoh analoginya. Sama, pikiran kita juga ada momen kita perlu tanya, ini berguna nggak untuk gua pikirin? Ada gunanya nggak? Pertanyaan itu sangat penting, ecological ya. Ada gunanya nggak untuk saya pikirin? Kalau nggak ada gunanya, oke, apa yang lebih berguna untuk saya pikirin saat ini? Itu pertanyaan itu penting untuk kita tanyakan gitu. Kalau tidak, ya ada beberapa pilihan itu seperti break state. Kalau kita di apa kita sebutnya breaking our state gitu. Ya. Kalau saya lebih asik pakai nafas. Kalau nggak ya Anda gerakin tubuh Anda berdiri gerak ya minum asal sekali lagi tolong jangan exit strateginya itu makan obat. Maksudnya jadi ngobat gitu. Karena itu yang terjadi dengan orang gitu. Mereka exit strateginya malah pergi apa pergi menciptakan sebuah kecanduan yang lain yang tidak berguna gitu. Apakah menjawab Bu Novi? Ya, thank you.
Oke, ini Bu Yuni ada menyikapi pemikiran scarcity ya. Scarcity di Ya, tengah perekonomian seperti sekarang. Wah. Ya, don't know. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi frame adalah what's prinsip yang kita hidupi ya. Itu juga mempengaruhi ya. What do you believe about world? What do you believe about wealth? What do you believe about apa ya healthy? Nah, itu kan mempengaruhi juga ya. Misalnya ada orang yang punya misalnya scarcity gitu. Tapi dia punya satu belief bahwa well, setiap orang punya misalnya setiap orang punya jatahnya masing-masing dan itu itu akan mempengaruhi dia untuk jadi tidak scarcity kan karena dia punya belief bahwa ya setiap orang punya jatahnya masing-masing so itu akan kembali saya tarik ke lebih tinggi adalah ya it's depend on what do you believe dan kita kalau di oke. neurosemantic kan salah satu prisapnya kita eh, abundance ya bahwa we all have all the resources bahwa setiap dari kita punya akan apa ada bagiannya gitu atau bahasanya setiap dari kita ada bagiannya. Kalau saya salah satunya saya pakai kata-kata dari Bu Mar yaitu adalah semua itu akan indah pada waktunya. Artinya akan ada waktunya gitu. Kalau memang sekarang belum waktunya ya belum aja gitu. Nanti akan ada Hmm. waktunya. Jadi like layering of belief ya yang akan mempengaruhi hal itu sih Bu Yuni. What do you think? Oke. Tadi sebenarnya ketika udah ngetik eh dapet sih. Hmm. Ketika ngetik, oh kirain saya ketendang keluar. Eh Mungkin kayak apa ya? Satu takut gagal, lebih ke Hmm. takut gagalnya. Terus kedua itu kayak feeling responsible ke ya whoever is involved gitu Hmm. loh. Hmm. Jadi kebanyakan mikirnya yang ke sana. Terus kalau yang pertanyaan kedua tadi, mana yang lebih penting? Lebih penting Hmm. kita cari meaning dari misalnya kayak ada satu pemikiran. Kenapa ini pemikiran ini mengganggu? Apa artinya? Apa pentingnya gitu kan? Hmm. Itu lebih penting atau kita lebih kenapa ya punya pikiran kayak gitu? Apakah pernah ada dalam tanda kutip luka? Mana lebih penting? Ya. Sebenarnya nggak dapat langsung ini paling gampang jawabnya tergantung. Oke, itu satu Hmm. dulu ya. Itu ada kondisi tergantung. Jadi kalau ditanya, misalnya situasinya adalah seringkali, saya ngambil contoh referensi waktu kita di ACMC kemarin pelatihan meta coach di eh, eh, kemarin di bulan April ya. Jadi ada satu kondisi di mana dia punya isu terkait dengan orang tuanya, Hmm. sehingga dia dia gampang melukai dirinya gitu. Dia ada tadi begitu terobsesi gitu ya. Jadi dia suka merasa nggak cukup gitu, nggak rela. Kenapa orang tuanya waktu itu begini? Ya. Nah, tapi pas saat itu sampai dia kemungkinan itu kan berarti ada luka ya di masa itu. Nah, jadi dia sekarang ini udah umurnya udah cukup dewasa dan sebenarnya dia juga udah tahu bahwa itu di masa lalu yang sudah tidak dapat diapa-apain. Dan itu ada obrolan dia dengan Michael. Lalu kemudian gue pengen kembali lagi ke masa itu. Saya kan mau bersihkan luka di saat itu. Dan langsung Michael, don't you ever do that. Karena pertanyaan buat apa gitu? Karena pada saat itu udah tidak dapat ngapa-ngapain. Maksudnya lu mau ngajak pikiran lu kembali jadi anak kecil gitu. Itu satu ya. Jadi maksud saya ada Michael momen ada sorry saya potong. Tapi kan Michael ada satu metodenya timeline. Kan dia yang ngajarin, masa dia lupa? timeline agree timeline terapi itu bukan Michael yang ngajak. Maksudnya di NLP memang kita Oh, punya oke. timeline terapi Oke, kita oke. dapat pakai untuk ada itu yang saya bilang tergantung. Jadi ada momen yang menurut saya nggak selalu perlu cari luka gitu. Ada sebuah momen yang sebenarnya kita hanya perlu ngajak dia, kalau bahasa saya sekarang tuh ingat umur. Ada momen kita hanya perlu ngajak orang ingat umur. Lu udah umur berapa gitu. Apa yang disadari dari yang sekarang. Jadi ada momen seperti itu. Jadi nggak selalu. Jadi kalau ditanya mana lebih penting ya saya nggak dapat jawab. Ya kita perlu mampu analisa juga. Ada juga yang terlalu mendewakan luka menurut saya juga nggak ada gunanya gitu. Ada ya
Oh, karena ada pengaruh masa lalu, udah pastilah gitu, pasti ada pengaruh masa lalu, karena kita hari ini dari pengaruh masa lalu gitu. Tapi tidak selalu perlu kembali ke masa lalu gitu. Ada yang hanya dengan kedewasaan dia punya sense of ownership, oke, dengan diri kita yang saat ini, dan so what? Jadi ada kayak gitu. Maksudnya lebih ke mengkhawatirkan ada kecenderungan yang terlalu mendewakan perlu kembali ke masa lalu. Nah, itu yang saya sendiri saya tidak terlalu setuju karena menurut saya ada yang hanya sekedar perlu diajak kembali ingat diri Anda yang saat ini umur berapa nih. Mari kita secara dewasa menganalisanya. Kayak gitu sih. Yap, thank you. Thank you Bu Yuni untuk pertanyaannya. Kalau ada Bu Yuni sama Bu Novi asik tuh. Kalau signalnya bagus, asik. Kita bisa gangguin ya, Novia. So, ya, dari teman-teman yang lain, so far, what do you learn gitu terkait dengan jawaban, jadi terkait dengan ya overthinking, bagaimana dari yang tadi dijelaskan tentang overthinking, what do you get, what do you learn gitu. Ada yang mau share gitu, apa yang dipelajari atau didapatkan, ataupun boleh berpendapat Tanya, juga. tanya Ya, dong. silakan. Aku punya temen dia overthinkingnya parah gitu kan ya. Mungkin karena aku udah sempat belajar. Karena aku belajar, kali jadi ngeh gitu kan bahwa ya kayak Coach Yudi bilang tadi kasih jeda gitu kan. Belajar napas juga baru belajar ya jarin Ciuni waktu itu gitu kan. Tapi kan nggak semua dapat privilege itu. Ya. Aku coba coba kasih pemahaman ke dia tuh jawabannya adalah gue inget semua yang lo ajarin, Nov, cuman pas kejadian itu semuanya hilang gitu. Oke, hilang kemana? Gue bilang gitu. Jadi kayak yang tahu, tapi tetap tetap tadi mengentertain si overthinkingnya ini gitu. Jadi kayak yang tiba-tiba ntar akan ngomong gue kesel, cuman perkara WA-nya nggak langsung dibales. For me silly gitu kan. Tapi it happen gitu Pentingnya kan. WA harus dibales tuh. Itu gitu. Jadi kayak kayak aku tuh mikirnya apakah kita belajar sesuatu itu akan membantu lebih mudah atau bagaimana ada orang yang udah terlanjur overthinking gitu biar biar aware bahwa loh Kat kayak yang Coach Yudi bilang tadi gitu. Ya. Nah, ini yang saya baik buat buat teman-teman yang as a people helper. Salah satu yang selalu sarankan, kalau bagi saya selalu sarankan ke peserta training, kalau saya kebetulan di trainingnya itu pas saat ngajar, always practice, never practice di saat, saya selalu pakai analogi kan, latihan nembak, jangan belajar latihan nembak saat di medan perang. Udah pasti ketembak, ngerti maksudnya? Jangan lagi udah kesel baru mau praktek gitu, baru mau latihan, ya nggak mungkin, pasti akan kalah dengan energi keselnya itu gitu. Nah, jadi kita perlu mampu bikin tasking yang dapat membuat mereka latihan simple practice every day, yang pada saat mengalami sebuah kejadian, dia akan otomatis terbantu dengan activity praktis yang dilakukan sehari-hari gitu. Karena kita perlu membantu nervous system kita untuk terlatih kan. Nah, jadi kalau ada orang yang selalu bertanya, "Oh, eh, tapi udah waktu kejadian saya nggak mampu handle." Ya, pertanyaan saya ke mereka adalah, kamu sehari-hari latihan nggak? Praktek nggak? Enggak. That's the point gitu. Saya pakai contoh latihan. Oke, mau tanding basket. Lu latihan nembak basket bola saat lagi tanding atau sebelum latihan? Sebelum pertandingan. Ya, sebelum pertandingan. Ya, so that's the point. Banyak orang malas latihan, lalu kemudian berharap dirinya satu kali ketemu kita langsung super gitu. Jadi kalau saya ketemu yang seperti itu, ya saya selalu menyarankan orang untuk praktis gitu. Misalnya kayak tadi nafas ya, kita we need to practice every day gitu. To stop, to handle our overthinking, tidak hanya sekedar let's say satu sesi apa, lalu yaitu bicara tentang berdamai, ya oke lah, masih possible gitu. Ya, baik, itu sih. Oke, thank you Bu Novi, teman-teman yang lain. Eh, Bu Juliana, Bu Berlina, ada Bu Juwita, Bu Wiwi,
Bu Jasmine, Bu Yencin, Bu Yusti, Bu Emil, ada Pak Muslihin dan Pak Ardan, ataupun ada Nat. Any comment? Nat, gimana Nat? Iya, halo kok malam, kok Ah, Ayudi malam semuanya. Dan so sorry nggak bisa open cam, yes, nggak bisa okay. komen karena nggak tahu nih sinyalku jelek. Sinyalku yang overthink kayaknya. Iya Ini sinyalku. overthinking ya. Ya so far so good kok. Dan ya kadang akhir-akhir ini belajar bahwa kadang gas aja mikirnya nanti itu baru ya itu lebih oke. Hmm, Mm-mm. gas Ya aja. karena kayak nggak tahu ya, soalnya kayak beberapa waktu ini kepadatannya itu eh, berhubungan dengan rencana yang sebelumnya nggak ada gitu. Kayak iya kayak misalnya kelas atau apa gitu kan itu kayak efek ngomong-ngomong aja terus kayak oh iya ayo kapan terus oh ya udah deh ya iyain deh iya Hmm, iya boleh deh hmm, kita kita urus ininya deh oh iya ternyata jalan juga ya maksudnya tetap tetap kita hmm, mikir maksudnya tetap kita mikir kayak oh, oke dalam waktu saat gini eh, masuk nggak gitu kan maksudnya kita hmm, tetap consider hmm, penerimanya juga gitu kan. hmm, Maksudnya tetap consider pesertanya misalnya let's say dapat manfaat gak atau gimana hmm, tapi untuk ambil keputusan kayak take it or leave it gitu loh kok ya. hmm, hmm, Jadi kadang kayak hmm, apa ya being spontaneous is not hmm. it's not that bad. Ya, it's, Ya itu ya. sih kalau ya sejauh ini jadi inilah oke lah kalau masalah Hmm, ngomong ke diri sendiri kayak Koko bilang so far so good. Karena mungkin dari segi apa ya seenggaknya walaupun pikiranku ngarang bebas dari dulu paling anti negatif self talk. hmm, Syukurnya itu paling pokoknya paling nggak pernah kayak apa ya misalnya kan ya mungkin hal sepele lah gitu ya daily misalnya kayak mungkin kalau kita sama teman atau apa gitu terus misalnya oh mau beli barang apa gitu kan ditawarin terus kan ya normalnya kan ya wajar lah orang komennya langsung kayak oh enggak mahal lah oh enggak lagi bokek gue gitu kan hmm, tapi eh, saya dari dulu anti nah hmm, maksudnya enggak akan gitu enggak akan ngomong ya sebatas itu pun enggak jadi syukurnya negatif self talk apa ya bukan PR lah istilahnya hmm. Oke. PR-nya yang lain gitu tapi much better lah iya mungkin itu sih thank you kok. Oke, thank you Nat for sharing. Ya. Jadi, oke, ya itu salah satu. Sebenarnya tadi waktu Nat sharing di awal adalah ya termasuk salah satu singular fokus itu adalah singular thinking. Artinya pas kita pikir tentang sebuah planning ya fokus kepada pemikiran terkait dengan hal tersebut, bagaimana capai dan sebagainya, tidak kemudian mikirin yang lain gitu. Jadi eh, ya mikirin artinya tapi terhadap satu poin gitu, satu kondisi. And being deepening gitu. Oke. Eh, ada lagi teman-teman yang lain untuk pendapat atau pemikirannya? If not, then ya. So kalau nggak ada, Bu Yusti mungkin mau share sesuatu? Enggak. Thank you, Coach Yudi. Ngomong konsentrasi aja. Yang di awal kan ada volume dan kelompoknya itu ya. Apanya? Maaf. Ya di awal, di depan Mm-mm. sendiri itu kan ada kelompok. Saya cuma ingat satu aja, ada empat atau berapa. Ingat satu volume dan teman-temannya itu. Mm-mm. Eh, Pemikiran kita, kadang-kadang sebelum keluar ya, kita kan suka mikir dulu. Dan Mm-mm. mikir dulu itu kan kadang-kadang volume tekanan suara itu kan ada dalam pikiran kita. Ya. Kalau itu bisa kita redam, itu akan menolong lebih soft lagi ya. Nah, ya ini Mm-mm. volume terus Fokus.
Fokus origin ya. asal Saya suara. tadi cuman ini sih ya. Kadang-kadang ada tekanan-tekanan tertentu gitu ya. Kalau Hmm, sebelum kita keluar, tapi kita punya jeda. hmm, Maaf nih, misal saya mau bilang goblok gitu ya. hmm. Kadang-kadang kan dalam hati bilang goblok gitu ya. Itu kan kadang sekali. Tapi ketika kita sadar, Hmm, terus itu kita rendahin sedikit gitu ya. Itu ya, bisa mengurangin prosesnya di kita ya. ya, benar. Itu akan mempengaruhi. Mengkonfirmasi aja. Ya, benar Bu Yusti. Jadi misalnya kita kesel gitu ya, kata-kata di dalam diri itu volume voice-nya itu kualitasnya atau volumenya itu yang seperti teriak, lalu kemudian kualitasnya itu misalnya yang penuh dengan judgment atau punishment ke kita gitu ya. Nah, kita dapat ubah gitu untuk yang lebih gentle, volumenya dikecilin gitu ya. Lalu kemudian atau kita munculin ya misalnya tadi contoh goblok jadi oke, goblok. Nah, kan beda ya dengan goblok gitu. Itu kan jadi otomatis rasanya jadi beda gitu. Nah, maka itu akan mempengaruhi proses apa internalize-nya kita gitu. Dan itu juga akan nanti mempengaruhi apa yang keluar dari mulut kita gitu. Itu sih, Gus. Ya, thank you. Saya konfirmasi aja Ya, supaya Pak ini. ya. Thank you, Bu Yusti. Jadi ini salah satu yang menurut saya kita perlu belajar untuk menyadari dan bermain itu yang tadi berlatih untuk suaranya di ini ya dibikin ada range gitu. Jadi nggak terpaku hanya satu satu suara gitu. Jadi yang misalnya punishing, insulting atau yelling, ya kita perlu belajar juga untuk yang gentle, yang present, yang saat ini, yang nurture. Sehari-hari ya, sekali lagi, sehari-hari kita juga perlu belajar dari bangun tidur. Yuk gimana suara yang exciting, suara yang nurture, yang empowering, pas lagi jeda nggak ngapa-ngapain. Nah, itu latihan akan sangat membantu. Jadi kalau lagi tiba-tiba under stress, ada under tekanan atau apa, kita mampu memunculkan suara itu. Kita akan mampu ngomong, oke, it's fine, let's just do it, it's okay. Nah, kita akan mampu memunculkan itu. Tapi kalau kita tidak terbiasa lakukan latihan, ya tadi pas lagi under tekanan paling gampang yelling, punishment, blaming, atau karena kita under pressure kan. Jadi sehingga biasanya kata-kata itu penuh dengan kemarahan, kekesalan, marah-marah atau apa gitu. Sama satu lagi tadi saya diingetin waktu Coach Yudi menjelaskan tentang ini. Kok hari-hari membosankan gitu ya. Hmm. Tapi ketika bangun, apalagi kalau orang kerja kan aktivitasnya kan rutinitas gitu ya. Ya. Saya waktu Coach Yudi bilang kalau kita bangun tidur terus mikirnya kerjaan itu lagi, ya Hmm. meskipun kerjaannya itu lagi sih gitu ya. Hmm. Tapi cara kita berpikir berbeda bukan berarti itu akan membawa kita pada suasana yang berbeda juga ya. Ya, benar. Pas misalnya kita punya kata-katanya jadi kualitas suaranya berbeda, misalnya bangun tidur, eh, misalnya pas kata-katanya misalnya ya kerja lagi gitu. Misalnya kan ada tone yang membosankan, kerja lagi. Beda dengan oh, kerja lagi. Iya. Otomatis dia punya suasana hati juga jadi beda gitu. Nah, itu salah satu, salah satu cara untuk melatih gitu. Oke, thank you Coach. Thank you, Bu Yusti. Oke. Eh, ya, jadi itu dari perspektif neurosemantik kita bicara tentang overthinking. Dimulai dari kita kembali saya menyimpulkan lagi kita perlu sadari terlebih dahulu dan kita menyadari bahwa salah satu overthinking disebabkan oleh self-talk-nya kita. Nah, dan sekarang untuk bagaimana cara menghandle self-talk-nya kita, maka kita perlu aware dan dimulai dari self-talk ini kata-kata dipengaruhi oleh vocabulary-nya kita, pilihan kata yang ada dalam kepala kita. Nah, kalau kita cuma punya satu buku di dalam kepala kita, maka kita perlu belajar beberapa buku untuk otomatis untuk menambah vocabulary yang akan membantu kita juga memperluas sudut pandang. Lalu kita belajar untuk memainkan kualitas suaranya, volumenya, eh, lalu kemudian asal suaranya dari masalah kita bawa kembali ke sarang, lalu kemudian fokusnya, jangan fokus terlalu banyak, fokus kepada satu hal, lalu kemudian juga ya kualitinya, jangan yang kualitinya yang
hanya yang marah-marah, tapi kita juga perlu yang empowering. Nah, di situ kita akan membantu untuk menenangkan diri kita. Lalu kita perlu punya exit strategi. Kalau udah terlalu looping dan sebagainya, kita perlu mampu break state atau break pikiran kita. Ya, dan saran saya paling gampang adalah terbiasakan latihan lagi sekarang atau apa untuk sekedar tiba-tiba ingat aja, oke, sadari nafas. Nah, itu sebenarnya bagian dari kita belajar untuk exit strategi kan. Lagi lupa terus tiba-tiba ingat, oh ya sadari nafas. Nanti lupa tiba-tiba ingat. Nah, itu kan sebenarnya nanti akan membantu kita pas lagi udah terlalu sibuk dengan pikiran, kita akan, oh ya gue perlu ingat nih. Nah, itu kan bentuk exit strateginya kita gitu. Ya, jadi eh, latih itu akan otomatis membantu kita untuk eh, punya exit strategi, tidak terjebak dengan overthinking tersebut gitu. Nah, pas kita udah lakukan itu akan membantu kita punya jeda dan disitulah akan membantu kita untuk ya. Dan sebenarnya yang saya mau juga sampaikan, pas kita memperluas kata-kata yang tadi pertanyaan dari Bu Yuni soal kalau scarcity atau apa itu soal belief ya itu otomatis akan memperluas kita punya pemahaman tentang yang ada di kondisi di dunia ini yang akan membantu kita punya pilihan pikiran. So that's it. Semoga itu memberikan manfaat kepada teman-teman untuk sesi hari ini dalam understanding your mind dan how to handling your overthinking dengan cara mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas dari auditory thinkingnya Anda gitu. Oke, so itu aja teman-teman yang untuk malam hari ini. Thank you untuk kehadirannya ya. Eh, dan sampai ketemu di bulan depan. Nanti akan di-share lagi topiknya untuk kita Thank you, Coach. diskusikan lagi. Oke, Thank Thank you, you Coach. banyak-banyak. Terima kasih, Bapak Kak Ibu. Wahyudi. ya, thank you, Bui, thank you semuanya.